coal, tambang itu. Kita sekarang tinggal ngeruk ya semuanya dari Kalimantan. Tapi kalau kita jual begitu saja mentah, nilainya juga kurang. Inilah yang saya kira nomor satu, kita mesti melihat sumber daya alam itu apa saja. Resource based technology. Tetapi resource based technology mesti dijadikan knowledge based. Jadi ilmu pengetahuan mesti masukkan di situ sehingga nilai tambahnya meningkat. Yang paling bisa melakukan itu siapa? Pemerintah bisa dengan institut, tapi swasta itu mesti diikut sertakan karena swasta lah yang biasanya lebih inovatif. Kalau pemerintah bagaimana juga birokrat, ya enggak. Mereka itu banyak peraturan yang mesti diikutin. Akibatnya bagaimana juga lambat. Private institutions, swasta, kalau mereka merugi, fayat tutup. Kalau pemerintah tidak kerja, tetap disubsidi orang-orangnya. Jadi nggak ada dorongan untuk melakukan inovasi. Inilah kelemahan dari birokrasi dibandingkan sama private institusi yang entrepreneurial. Ya, ini kembali lagi di Amerika sekarang kenyataannya perusahaan-perusahaan farmasi yang besar-besar mereka melihatnya perusahaan yang kecil-kecil. Karena perusahaan kecil itu inovatif. Dan dengan inovasi ini mereka dibeliin. Ya enggak. Perusahaan besar sekarang membeliin perusahaan yang kecil-kecil yang very inovatif. Ini saya kira juga dilakukan di Indonesia. Manfaatlah sumber daya alam ini supaya bisa nilai tambahnya meningkat. Dan bicara tentang inovasi, tadi Dr. Boon sempat menyinggung bahwa inovasi harus menjadi budaya. Dan kalau inovasi sudah menjadi budaya, mendarah daging dalam kehidupan bangsa Indonesia, itu artinya juga kalau saya melihat bahwa yang harus memiliki jiwa inovatif, semangat entrepreneurial tidak hanya swasta, tetapi juga pemerintah. Nah, bagaimana ini yang penting sekali saya kira. Pemerintah itu sebagai birokrat mesti entrepreneurial, ya. Dan jiwa entrepreneurial ini saya kira mesti belajar dari Ibu Avanti ini ya. Karena inovasi itu perannya besar sekali dalam hal ini. Jadi saya usulkan supaya program inovasi ini melalui TV, melalui sekolahan-sekolahan dibudayakan. Penting sekali ini supaya benar-benar menjadi mendarah daging mulai dari taman anak-anak terus SD, SMP, SMA sampai ke universitas, dan para birokrat ini juga mesti ada pemikiran entrepreneurial. Pak Ciputra mau mengharapkan 2% dari penduduk Indonesia yang entrepreneurial. Ini saya kira harus kita tunjang. Dan ini kegiatan yang saya kira sangat-sangat baik karena itu harus dilakukan di seluruh fasilitas pendidikan. Baik, ya, terima kasih Dr. Boon. Kita nanti akan menggali lebih lanjut bagaimana perspektif kita tentang pemerintahan yang entrepreneurial. Sebelum kita mendengar dari Pak Didit, kalau kita bicara strategi inovasi atau strategi inovasi teknologi atau strategi inovasi nasional, kita belajar dari negara lain, misalnya Singapura, itu saya mendengar dan membaca ada 5 tipe ya menurut hasil riset Profesor Wong. Bisa Bapak elaborasi lebih lanjut dan bagaimana itu menjadi relevan kalau itu kita pakai dalam konteks Indonesia? Ya, saya ingin tekankan beberapa strategi saja yang ada dalam penelitian saya. Pada tahap ini kita pada proses belajar untuk memahami atau memiliki knowledge lebih, dan dalam proses knowledge acquisition itu kita bisa belajar dengan mengaplikasikan teknologi yang sudah diciptakan oleh orang lain, atau kita bisa bekerja sama dengan mereka. Ya, tidak sekedar mengaplikasikan, tapi kita juga bekerja sama membuat sebagian dari teknologi tersebut. Nah, dalam hal ini, dalam penelitian saya, terutama di industri telekomunikasi, pada saat ini kesiapan kita untuk membuat sendiri produk, artinya menguasai teknologi itu sendiri, masih jauh dari
yang diperlukan. Sehingga apa yang harus dilihat dalam hal ini adalah bagaimana mengaplikasikannya. Jadi kalau kita tidak bisa membuat, tapi kita bisa mengaplikasikannya dengan lebih baik daripada orang lain, itu pun sesuatu inovasi. Yeah. Nah, di sini kita juga harus memahami bahwa nilai dari inovasi itu tidak sekedar nilai pada pembuatan ataupun aplikasi pembuatan perangkat itu sendiri. Jadi kalau ini effort yang dilakukan oleh industri telekomunikasi, itu seharusnya nilai yang dihasilkan harus juga dilihat secara nasional. Ini saya kaitkan dengan konteks sistem inovasi nasional. Ya. Dia harus melihat value-nya dari value nasional. Jadi kalau memang ada kebutuhan priority yang pertama adalah sumber daya alam ya, yang disebutkan oleh Dr. Boon. Jadi Dr. Boon tadi menyebutkan natural resource base yang harus dilihat. Kemudian ada industri kelautan di situ. Maka semua harus diarahkan juga bahwa industri lain yang menunjang itu memberi value kepada prioritas kita. Sehingga dengan demikian, maka value yang diciptakan itu tidak dinikmati hanya sekelompok industri atau 1-2 industri, tapi keseluruhan industri. Jadi dengan dampak yang besar, maka gerakan inovasi, kalau itu bisa disebut gerakan inovasi nasional, akan terasa oleh lebih banyak masyarakat. Jadi memprioritaskan hal-hal yang berdampak luas bagi masyarakat itu pun penting dalam strategi implementasinya. Jadi kembali saya ingin menekankan bahwa strategi aplikasi pada saat ini mungkin yang lebih tepat dalam proses belajar kita sebelum kita menguasai teknologi itu untuk menciptakan knowledge yang baru. Yang berikutnya adalah aplikasi yang berdampak luas bagi masyarakat, itu yang akan menjadi prioritas. Saya kira itu yang saya lihat keterkaitan antara sistem inovasi nasional yang ingin dikembangkan dan gerakan inovasi nasional yang menjadi mungkin actionnya dari konsep yang akan dibuat. Ya, terima kasih Pak Didit. Di sini Pak Didit memberi lampu ya, tentu lampu yang terang, bahwa kalau kita bicara strategi inovasi nasional, coba melihat terlebih dahulu atau memprioritaskan strategi aplikasi teknologi. Yeah. Alih-alih mau memulai dari awal membangun teknologi agar kemudian diterapkan, yang bisa jadi membutuhkan waktu yang lebih lama dibanding melakukan aplikasi. Kita akan melihat lebih lanjut bagian itu setelah kita memperhatikan pesan-pesan yang berikut ini. Terima kasih.